wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dewi Natali, saya SM8 dari kelas 10 AKL 3. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat rangkuman materi PAI kelas 10 dengan judul Tokoh Penyebaran Ajaran Agama Islam di Indonesia. Yuk kita simak videonya. Halo sahabat, pernahkah kalian bertanya bagaimana Islam bisa begitu lekat dengan budaya Indonesia? Lalu, siapakah tokoh-tokoh hebat yang menyebarkan ajaran Islam di tanah air? Mari kita masuk ke materinya. Materi A, masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arab. Maka, sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya ajaran agama Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut antara lain A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snow Gurgen. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama menerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya ajaran Islam di wilayah ini. B. Teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. C. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Sedangkan mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. D. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Murjana. Menurut Slamet Murjana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Tetapi, menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan tulisan nama, tempat, dan nama orang yang bukan dari Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. E. Teori Maritim oleh N.A. Baloch. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, pada abad ke-1 Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Materi B. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Tumbuhnya Kesultanan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Materi C. Tokoh penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, yaitu ada A. Sultan Malik Al-Sa'ih pada 1267 hingga 1297 Masehi. Maura Silo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai atau berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Maura Silo bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Purlak dan Kerajaan Pasai. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. B. Sultan Ahmad pada 1326 hingga 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. C. Sultan Alauddin Riayat Shah pada 1538 hingga 1571 Masehi. Sultan Alauddin
Riayat Syam berperan dan berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. D. Wali Songo pada tahun 1404 hingga 1449 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunnah yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Mangarangi Daeng Manarabia, dinobatkan sebagai Raja Gowa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi. Beliau berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Datuk Tunggang Paranga. Datuk Tunggang Paranga atau Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kertanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. G. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja Islam, raja-raja lain di Maluku. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Materi D. Keteladanan para ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Berikut ini di antara nilai keteladanan para penyebar tokoh Islam di Indonesia. A. Hidup sederhana. B. Gigih dalam berjuang. C. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. D. Produktif berkarya. E. Sabar. F. Menghargai perbedaan. Dan G. Berdakwah secara damai. Dengan demikian, dengan memahami sejarah penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, kita dapat lebih menghargai keberagaman budaya dan agama di negara kita. Para tokoh penyebar Islam telah memberikan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya harap teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Setelah ini akan ada video yang saya ambil dari YouTube untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat lebih memahami materi yang saya sampaikan kali ini. Bye-bye! Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Horgrove, Willem Sutherland, Bernard Fleck, dan J. Pitt Nepal. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leer. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera.
Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabui. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lompoa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya.